Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa ala qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus menerus karuniakan kepada kita hingga detik ini. Dan tentu nikmat yang paling besar dan yang paling berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan patut untuk kita syukuri adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat taufik, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus berada di atas jalan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan di atas kehidupan dunia ini najdain, ada dua jalan, dan kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan mana yang ingin kita berada di atasnya. Allah membekali kita modal akal. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang membedakan kita dengan hewan yang hanya diberikan nafsu, tidak diberikan akal, sehingga banyak selalu melakukan atau berada di atas jalan yang keliru, atau melakukan sesuatu yang tetapi dia tidak dihukumi, tidak direndahkan, tidak dihina karena perbuatannya tersebut, karena memang tidak diberikan nikmat akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Begitupun malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tanpa diberikan nafsu, sehingga hanya melakukan ketaatan saja, kebaikan saja yang dilakukan, dan tidak pernah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makanya malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak ada satu pun dosanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan tidak pernah melanggar semua perintah, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya maka dikerjakan. Tidak pernah membantah, tidak pernah melanggar. Adapun manusia, wa hadainahu an-najdain. Atau dalam surah Asy-Syams disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Adapun manusia diberikan dua-duanya potensi kebaikan dan keburukan. Di dalam hatinya dua-duanya ada memiliki dorongan. Ada yang dorongan untuk melakukan kebaikan dan ada dorongan untuk melakukan keburukan. Allah yang memberikan itu, Allah yang memfitrahkan dua potensi tersebut. Akan tetapi kenapa kita kemudian di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau kalau ada yang bertanya, kalau begitu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia? Padahal dia yang memberikan di dalam hatinya potensi untuk berbuat keburukan dan berbuat kebaikan. Maka jawabannya adalah karena kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan akal yang membedakan. Akal yang sehat akan mengetahui mana yang baik dari yang buruk. Dan juga kita diturunkan kepada kita nabi dan rasul beserta kitab yang diturunkan kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan pernah mengazab, menyiksa suatu kaum atau manusia
sebelum kami turunkan atau sebelum kami mengutus kepadanya seorang rasul. Maka dari dua jalan tersebut maka manusia terbagi dua juga. Hasilnya juga ada dua tempat kelak di akhirat, yaitu surga dan neraka. Dari dua potensi, siapa yang mengikuti menuruti potensi keburukan yang ada di dalam hatinya, maka dia akan berujung kepada tempat yang bernama neraka. Dan siapa yang mengikuti potensi takwa yang ada di dalam hatinya, maka dia akan berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak mengetahui bahwasanya kita akan berada di surga atau di neraka, tetapi tentu kita semua berharap, semua kita menginginkan untuk berada di surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya untuk melewati jalan-jalannya. Kita berupaya untuk selalu berada di atas jalan, di atas petunjuk yang disebutkan sebagai jalan yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang sangat jelas disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Sekiranya cuma ini hadis yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu, ini sudah cukup untuk kita senantiasa mencari di mana lagi kita bisa belajar ilmu. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang menempuh satu jalan, melakukan sesuatu proses atau menempuh satu jalan di antara jalan-jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kita atau membacakan hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib Imam Al-Munziri, yang telah diteliti oleh Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah menyelesaikan membacakan beberapa hadis pada pembahasan tentang keutamaan ikhlas atau motivasi Nabi SAW untuk kita senantiasa ikhlas dalam melakukan amalan-amalan dan senantiasa menghadirkan niat-niat yang baik, atau senantiasa menjadi orang yang senantiasa yang muncul di dalam hatinya adalah niat untuk kebaikan. Selalu lahir di dalam hatinya niat-niat untuk melakukan kebaikan, karena sekedar berniat untuk satu kebaikan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Maka tentu ini perlu dilatih. Keikhlasan bukan sesuatu yang mudah. Bahkan sekelas Sufyan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, sekelas tabi'in yang dikenal dengan ilmunya, dengan kesolehannya saja, ia mengatakan, ma'alajtu syai'an, tidak ada sesuatu yang paling susah untuk saya luruskan, untuk saya perbaiki, melebihi niatku. Fa innahu yataqallabu alayya, tataqallabu alayha, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Niat senantiasa berubah, karena tempatnya adalah di hati, yang sifatnya memang adalah at-taqallub. Disebutkan oleh para ulama kita, summiyal qalbu qalban litaqallubihim. Hati ini dinamai qalb dalam bahasa Arab, karena litaqallubihi, karena sifatnya yang mudah berubah-ubah, berbolak-balik. Sedangkan niat dan keikhlasan itu tempatnya di hati, maka perlu untuk terus kita luruskan, perlu untuk terus kita perbaharui dan kita jaga, dan kita berupaya untuk meluruskan niat-niat kita dalam setiap kebaikan yang kita kerjakan. Semoga hadis-hadis yang telah kita sebutkan
yang menunjukkan begitu banyaknya keutamaan dan tingginya nilai keikhlasan dan niat-niat yang baik tersebut, mudah-mudahan menjadi targhib, ya, menjadi motivasi yang memberikan semangat, ya, di dalam hati kita, semangat iman untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melandaskan amalan-amalannya di atas landasan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan lagi dengan pembahasan berikutnya, yaitu kebalikannya, tarhib, peringatan, ancaman atau peringatan Nabi SAW minar riya, dari yang kebalikannya. Kalau ikhlas adalah semata-mata mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya adalah ar-riya, yaitu mengharapkan dari manusia, atau secara khusus dari kata ar-riya atau dari kata ra'a yara, artinya melihat, atau ara yuri, memperlihatkan. Artinya dia beramal sekadar untuk memperlihatkan kepada manusia, dia beramal untuk dipuji oleh manusia. Maka inilah lawan dari ikhlas. Ketika ikhlas adalah sesuatu yang sangat diagungkan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kebalikannya adalah sesuatu yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bacakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan peringatan beliau untuk kita menjauhkan diri dari perbuatan atau amalan hati yang sangat tercelah tersebut, yang disebut dengan riya. Wa ma yaquluhu man khafa syai'an minhu, dan apa yang mesti kita ucapkan jika kita merasa khawatir, merasa was-was, merasa takut terjatuh kepada perbuatan riya tersebut. Itu judul babnya. Kita langsung membacakan riwayat hadis yang kedua, karena hadis yang pertama dengan hadis yang kedua sama isinya, namun hadis kedua ada tambahan-tambahan faedah di dalamnya, yaitu hadis Abu Hurairah yang juga hadis yang sangat masyhur, atau hampir ketika para dai, para khatib ataupun yang menyampaikan materi membahas tentang riya, maka selalu mengangkat hadis yang cukup panjang tersebut, yang sangat tegas menunjukkan bahayanya perbuatan atau riya tersebut. Itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan beberapa imam hadis yang lainnya. Kita bacakan riwayat dari atau kisah dari seorang tabi'in yang bernama Syufayya al-Asbahi rahimahullahu taala. Dikisahkan annahu dakhala al-Madinah, dikisahkan bahwasanya Syufayya al-Asbahi tersebut memasuki kota Madinah. Fa idza huwa birajulin, ketika beliau memasuki kota Madinah, beliau mendapati ada seorang yang qad ijtama'a alaihi nas, ada seorang yang dikerumuni oleh manusia, ada seorang yang dikerumuni oleh manusia. Faqala man hadha, maka beliau penasaran dan bertanya kepada orang-orang yang dia lewati, man hadha, siapa gerangan lelaki tersebut? Qalu Abu Hurairah, maka orang-orang menjawab dia adalah Abu Hurairah. Ini tentu menunjukkan kemuliaan dan tingginya kedudukan para ulama, khususnya para sahabat yang mewariskan langsung atau mewarisi secara langsung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau generasi yang mendengarkan secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah, dan menunjukkan bagaimana pemuliaan dan pengagungan kaum muslimin ketika mereka adalah orang-orang yang sadar akan pentingnya ilmu, yang dikerumuni adalah para ulama, yang diidolakan, yang dirindukan kehadirannya,
dan dirindukan majelisnya adalah para ulama. Kalau pada hari ini beda mungkin kondisinya. Ya, kalau kita masuk kota ada yang dikerumuni, nah tidak tahu apa. Kalau kita mengundang ya ustaz, ya bahkan ustaz startup ya nasional sekalipun, ya berapa dari kaum muslimin yang datang? Kalau ya artis, nah biar artis lokal ya banyak juga yang hadir. Nah, ini menunjukkan perbedaan kondisi kaum muslimin. Nah, di kota Madinah di saat itu yang dikerumuni adalah seorang alim, karena mereka adalah orang-orang yang sadar akan pentingnya ilmu, maka mereka mendatangi para ulama. Dan memang begitu sunnahnya, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Idealnya ilmu itu didatangi dan bukan guru yang datang kepada murid. Ya, idealnya ya para ulama itu yang didatangi, tapi tentu tetap melihat kondisi. Abu Hurairah dikerumuni, dan ini juga menunjukkan bagaimana ilmu mengangkat derajat dan kemuliaan seseorang. Ya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan agar menjadi mulia, menjadi tinggi kedudukannya, menjadi baik urusannya, akan dipahamkan baginya agama. Abu Hurairah dari sisi ekonomi, status ekonomi, status sosial adalah orang yang sangat dibawa dari sisi status ekonomi dan sosialnya. Ya, bahkan beliau termasuk di zaman Nabi Ahlus Suffah, tinggal di masjid karena termasuk sahabat-sahabat yang miskin. Ya, tinggal di sudut-sudut masjid yang memang telah disiapkan untuk beberapa sahabat-sahabat yang tidak punya tempat tinggal dan miskin. Dan niat beliau adalah untuk mendapatkan ilmu dan tidak terluput dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berhasil untuk menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia termasuk bukan termasuk as-sabiqun al-awwalun, bukan termasuk orang-orang pertama awal-awal masuk Islam. Agak terlambat masuk Islam, tetapi semangatnya dan karena dia tinggal di masjid sehingga banyak hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan, termasuk dari sahabat-sahabat senior yang lainnya. Tabi'in tersebut mengisahkan, fadanautu minhu, maka aku segera mendekat kepadanya, hatta qa'adtu baina yadayhi, sampai aku berdiri atau duduk, sampai aku duduk di depannya. Jadi dia langsung mendekat ke hadapan Abu Hurairah. Wa huwa yuhadditsun nas. Apa yang dikerjakan oleh Abu Hurairah? Melanjutkan pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ulama warathatul anbiya, karena memang para ulama adalah pewaris para Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, mereka tidak mewariskan harta, walakin warathul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Dan para sahabat tentu adalah orang yang mewariskan secara langsung ilmu dari Nabi SAW, maka dia melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan profesi dari Nabi SAW, mengajarkan manusia ilmu yang telah dia dapatkan, hadis-hadis dan yang telah dia dapatkan dari Nabi SAW. Falamma sakata wa khala, kata tabi'in tersebut, Syufayya al-Asbahi, ketika dia diam, wa khala, dan selesai dari pembicaraan, dari apa yang dia sampaikan kepada manusia, qultu lahu, maka tabi'in tersebut langsung mengambil peluang untuk bertanya, untuk menanyakan ilmu. Maka dia mengisahkan, aku berkata kepadanya, as'aluka bihaqqin wa bihaqqin, aku bertanya kepadamu dengan kebenaran. Lama haddatsani hadithan, tidakkah engkau mau untuk menyampaikan kepadaku satu hadis, sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
yang engkau telah dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqiltahu, dan engkau telah memahaminya, wa alimtahu, dan engkau telah mengetahuinya, dan wa alimtahu, dan engkau telah memahaminya dan mengetahuinya. Faqala Abu Hurairah af'alu, maka Abu Hurairah menjawab, baik, iya, aku akan melakukannya. La uhadditsannaka haditsan, sungguh aku akan menyampaikan kepadamu satu hadis. Haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut kepadaku. Aqiltuhu wa amiltuhu wa alimtuhu, yang betul-betul telah aku pahami dan telah aku ketahui maknanya dan maksudnya. Thumma nashagha Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah kemudian pingsan, ya, atau diantara maknanya pingsan. Kenapa beliau sampai begitu? Karena ya beratnya kandungan dari hadis tersebut. Iya, karena ya begitu agungnya dan begitu ya beratnya peringatan dari hadis tersebut, terkhusus ya berkaitan dengan dirinya. Famakathna qalilan, ya, maka tabi'in tersebut mengisahkan, maka kami pun terdiam beberapa saat. Thumma afaqa, kemudian Abu Hurairah kembali tersadar. Faqala la uhadditsannaka haditsan, maka dia mengulangi lagi perkataannya, sungguh aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadaku, wa huwa fi hadzal bait, iya, di rumah ini, itu di masjid ini. Ma ma'ana ahadun ghairi, pada saat itu tidak ada yang bersama kami berdua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu dua hal yang membuat dia ya menghilangkan kesadarannya, atau ya menyebabkan dia sampai ya pingsan dan hilang kesadaran sejenak, ya tentu karena mengingat ya kisah-kisah kebersamaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dia cintai, dan tentu ia mengingat dan beratnya kandungan yang disebutkan dalam hadis yang telah beliau disampaikan oleh Nabi SAW kepadanya di saat beliau sedang berdua. Thumma nashagha Abu Hurairah, ia kembali lagi pingsan Abu Hurairah, nashkatan ukhra, ia pingsan lagi untuk kedua kalinya. Thumma afaqa wa masaha an wajhihi, kemudian sadar lagi lalu mengusap wajahnya. Faqala af'alu la uhadditsannaka haditsan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa huwa fi hadzal bait, ya ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairu. Nah, ulangi lagi apa yang dia sebutkan tadi, saya akan sampaikan kepadamu satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepadaku di saat aku berdua dengannya di rumah ini. Sampai pingsan lagi 3 kalinya. Thumma mala kharran ala wajhi, bahkan sudah dipapah, ya, dikasih sandar di bahu seorang tabi'in tersebut. Thumma afaqa, maka dia agak lama pingsan yang ketiga kalinya. Thumma afaqa, lalu kemudian dia sadar kembali. Faqal, lalu melanjutkan pembicaraannya. Ya, faqal haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku, innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika pada hari kiamat kelak, yanzilu ilal ibad, maka Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada hambanya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi hamba-hambanya secara langsung. Ya, disebutkan di keterangannya, ya, secara langsung, ya, bukan ditakwil bahwasanya ya Allah menyampaikan pengumuman. Secara langsung Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi para hamba-hambanya.
fayaqdiyahum bainahum. Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara di antara mereka, mengadili hamba-hambanya, meminta pertanggungjawaban kepada hamba-hambanya. Wa kullu ummatin jasiyah, dan pada saat itu semua manusia dalam kondisi tertunduk, ketakutan, tertunduk, khawatir. Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau di dunia, atau mungkin biasa dengan anak kita, ketika dia datang dan dia menyadari bahwasanya dia telah berbuat salah dan sudah melihat wajah abahnya berubah menjadi tegang, maka dia tidak akan berani mengangkat kepala karena dia menyadari kesalahannya. Maka semua manusia dalam kondisi menyadari, merasa khawatir dengan kesalahannya, tidak ada yang bisa dia perbuat, bahkan sekedar mengangkat kepalanya saja dia tidak berani. Maka kondisi inilah yang dibayangkan oleh Abu Hurairah dan kandungan hadis berikutnya yang menyebabkan dia sampai pingsan dalam menyampaikan hadis tersebut. Wa kullu ummatin jasiyah, dalam kondisi hari kiamat tersebut semua manusia tunduk, tidak ada yang berani angkat kepalanya. Semua dalam ketakutan dan rasa khawatir, dan sangat menyadari begitu banyak kesalahan dan dosa yang dia telah perbuat, dan menyadari akan sedikitnya bekal yang telah dia persiapkan. Fa awwalu man yud'a bihi, dan yang lebih parah lagi, yang lebih membuat Abu Hurairah lebih khawatir lagi, fa awwalu, dan yang pertama kali dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban, rajulun jama'al Quran, seseorang yang telah mengumpulkan Al-Quran. Hamba Allah Subhanahu wa taala ahli Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran, baik yang mengumpulkan dalam hal mencatatnya, mengumpulkan lembaran-lembarannya, mengumpulkan dalam artian yang rajin membacanya, yang rajin mentadabburinya, yang menghafalnya dan mengajarkannya. Itu yang pertama. Dan yang wa rajulun qutila fi sabilillah, kemudian lelaki atau seorang yang dibunuh di jalan Allah, atau seorang yang mati dalam berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun katsirul mal, kemudian yang ketiga adalah lelaki yang memiliki banyak harta, lelaki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang banyak. Fayaqulullahu azza wa jalla lil qari, maka Allah Subhanahu wa taala mengadili yang pertama, yaitu ahli Quran, orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, memberikan perhatian yang besar dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam muallimka ma unziltu ala rasuli, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu, memberikan kepadamu nikmat, mengajarkan kepadamu apa yang aku telah turunkan kepada Rasulku, yaitu Al-Quran. Qal bala ya Rabb, maka dia mengakui, tentu, betul wahai Rabb, engkau telah mengajarkan kepadaku Al-Quran ketika di dunia, aku telah menghafalnya, membacanya dengan baik, bahkan mengajarkan dan mendakwakannya. Qal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama amilta fima alimta, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama amilta fima alimta, maka apa yang engkau telah lakukan, apa yang engkau telah kerjakan berdasarkan apa yang engkau telah ketahui. Ini secara umum, ilmu agama, peringatan secara umum bahwasanya akan menjadi pertanyaan dari ilmu kita, sejauh mana kita telah mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Sudahkah kita mengamalkan ilmu yang telah kita
ketahui. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang akan memberikan manfaat untuk kita kelak di akhirat adalah ilmu yang kita ketahui dan kita amalkan. Ilmu yang telah kita amalkan sesuai kemampuan kita tentunya. Adapun ilmu yang telah kita ketahui dan kita tidak berikan kemampuan oleh Allah untuk mewujudkan dan mengamalkannya, maka tidak kita akan dihisab. Tetapi ilmu yang kita ketahui dan kita diberikan kemampuan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, maka itu yang akan dimintai pertanggungjawaban, sudahkah kita mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk meminta ilmu, ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimni bima yanfa'uni, ya Allah, ajarkan kepada aku apa yang memberikan manfaat, ilmu yang bermanfaat. Wanfa'ni bima 'allamtani, dan berikan manfaat kepadaku terhadap ilmu yang telah engkau ajarkan. Maka kita meminta tentang ilmu yang belum kita dapatkan, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita meminta kepada Allah ilmu yang sudah ada di dalam hati kita dijadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka lelaki tersebut ketika ditanya, apa yang telah engkau kerjakan dengan ilmu yang telah aku ajarkan kepadamu? Maka dia menjawab, kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Aku dengan Al-Quran yang telah engkau ajarkan kepadaku, aku gunakan untuk aku bisa untuk melakukan salat, untuk aku berdiri siang dan malam melaksanakan salat. Ini menunjukkan bahwasanya di antara tujuan utama kita membaca, menghafalkan Al-Quran adalah untuk kita baca dalam salat-salat kita. Makanya para penghafal atau orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang akan dimintai keterangan adalah, sudahkah kita membaca hafalan-hafalan kita tersebut dalam salat-salat kita, dalam salat-salat kita. Fayaqulullahu azza wa jalla lahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepadanya, kadzabta, engkau telah berdusta. Wa taqulu lahul malaika, dan ternyata para malaikat juga yang menyaksikan, dan malaikat yang sudah menyaksikan perbuatannya di dunia, yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasinya ketika di dunia, juga ikut menjadi saksi dan mengatakan, kadzabta, wahai fulan, engkau berdusta. Wa yaqulullahu tabaraka wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, bal aradta an yuqal, bahkan yang engkau inginkan dari engkau menghafal Al-Quran, mempelajari, mengajarkannya, adalah engkau menginginkan pujian untuk dikatakan, digelari, dikatakan kepadamu, fulanun qari, si fulan adalah seorang ahli Quran, si fulan adalah seorang qari. Wa qad qila dzalika, dan sungguh pujian itu telah engkau dapatkan dahulu di dunia. Sungguh pujian itu telah engkau dapatkan, dan itulah yang engkau niatkan. Wa yu'ta, dalam hadis yang lain langsung disebutkan, lalu dia kemudian diseret, lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka sebelum pelaku dosa-dosa yang lainnya. Dari hadis ini ternyata orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka adalah orang yang ketika di dunia nampak melakukan kebaikan-kebaikan besar, nampak melakukan amalan-amalan yang mulia. Maka tentu ini menjadi peringatan, peringatan kepada kita semuanya, untuk kita terus memperbaharui keikhlasan kita kepada Allah, dan juga sebagai peringatan untuk tidak mudah merendahkan dan menghina orang-orang yang mungkin belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang menjamin tentang isi hati manusia, dan tidak ada yang menjamin bagaimana penutup dari kehidupan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala.
wa yu'ta bi sahibil mal. Ya, kemudian didatangkan yang kedua, yaitu orang yang sangat kaya raya, orang yang sangat banyak hartanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang banyak. Fayaqulullahu azza wa jalla, alam usa' alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin. Allah berfirman kepada lelaki tersebut, kepada orang tersebut, tidakkah aku telah melapangkan untukmu rezekimu, sehingga aku tidak membiarkan engkau membutuhkan, bergantung kepada seseorang. Semua kebutuhanmu terpenuhi. Qala bala ya Rabbi. Maka lelaki tersebut mengakui, betul wahai Rabbku, di dunia engkau telah memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan duniaku. Qal famadza amilta fima ataituka. Lalu apa yang engkau perbuat, apa yang engkau lakukan, perbuat dengan harta yang telah aku berikan kepadamu? Qal, maka dia menjawab, kuntu asilur rahim. Dahulu di dunia aku gunakan harta tersebut untuk menyambung silaturahim, untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Wa atasaddaqu, dan aku bersedekah dengan harta tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa di antara poin terpenting dari arah dan tujuan yang mestinya kita tujukan dari harta dan kekayaan yang Allah berikan adalah kita gunakan untuk memperbaiki hubungan silaturahim kita, dan secara khusus hubungan kekerabatan kita. Ketika kita adalah orang yang dalam keluarga kita adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi harta, maka perhatikan keluarga kita yang kekurangan. Ya, dahulukan keluarga kita yang kekurangan. Kita jadikan harta kita sebagai wasilah untuk mempererat dan memperbaiki hubungan silaturahim kita dengan keluarga dekat kita. Ya, jangan justru sebaliknya. Yang kebanyakan terjadi justru harta yang kadang menjadi sebab retaknya silaturahim. Ya, karena harta sehingga saudara tidak lagi saling berbicara. Karena harta saudara tidak lagi saling menjenguk. Bahkan karena harta anak dengan orang tua berselisih. Waliyatubillah. Yang semestinya harta kita menjadi wasilah untuk memperbaiki hubungan silaturahim kita. Dan yang kedua adalah sedekah. Tentu secara umum kita manfaatkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita sedekahkan, sebagaimana yang sudah sering kita ulangi, apa yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sebenarnya. Itulah harta kita yang akan betul-betul menjadi milik kita dan akan kita nikmati kelak di akhirat, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah, ya, ketika seseorang tersebut atau lelaki tersebut ditanya, dengan apa engkau gunakan pemberian dan rezeki yang melimpah yang Allah berikan kepadamu? Maka dia menjawab, aku gunakan untuk menyambung silaturahim, dan aku gunakan untuk bersedekah. Fayaqulullahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, kadzabta, ya, engkau berdusta. Wa taqulul malaikah, dan malaikat juga ikut menjadi saksi, kadzabta, dan juga berkata dan menjadi saksi, engkau berdusta. Ya, apa yang engkau ucapkan itu hanyalah dusta. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, bal aradta an yuqala fulanun jawadun wa qad qila dzalik. Bahkan yang engkau inginkan adalah engkau menginginkan pujian untuk digelari sebagai seorang yang dermawan. Wa qad qil, ya, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Ya, dia sudah digelari, dipuji, dikenal oleh manusia sebagai seorang yang dermawan. Maka di hadis yang lain disebutkan, maka dia pun kemudian diseret ke dalam neraka.
Nah, dan dilemparkan ke dalam neraka sebelum pelaku dosa-dosa yang lainnya, waliyadu billah. Maka dari sini juga jelas bahwasanya amalan yang dihitung dianggap sebagai amalan adalah amalan yang dibangun di atas niat yang ikhlas. Bagaimanapun besarnya amalan yang kita kerjakan, bahkan amalan yang begitu banyak keutamaannya, namun ketika kita salah dalam niat, yang kita niatkan adalah niat pujian-pujian manusia, maka tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dianggap apa yang kita lakukan adalah kedustaan. Tadi ahli Quran, betul di dunia dia mengajar, betul di dunia dia membaca Al-Quran dengan baik, betul di dunia dia menghafal Al-Quran. Begitupun dengan yang orang kaya tersebut, di dunia dia memberikan, membantu, di dunia dia bersedekah, begitu banyak yang dia sedekahkan. Akan tetapi dia bermasalah di niatnya, sehingga amalan besar yang dia kerjakan dianggap dusta oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan oleh malaikat-malaikatnya. Kemudian yang ketiga secara sifat, wa yu'ta billadzi qutila fi sabilillah. Bahkan didatangkan yang ketiga, yaitu orang-orang yang atau seorang yang mati dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak tahu bagaimana keutamaan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di kuburannya dimuliakan, beda dengan manusia yang lainnya. Di dunia, di dalam Al-Quran berapa kali diulangi, jangan menyangka mereka mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, dan di akhirat bisa memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya, diberikan bidadari yang banyak. Kalau yang meninggal biasa diberikan 2 bidadari. Nah, 1 istrinya mungkin kalau dia punya istri, ditambah 1 bonusnya. Dan kalau yang lebih istrinya mungkin lebih juga. Dan adapun orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dilebihkan, diberikan 72 bidadari untuknya. Dan keutamaan yang begitu banyak. Bahkan saking tingginya nilai dan bahagianya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala karena memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan pilihan kepadanya, diberikan kepadanya permintaan, apa yang dia minta? Ternyata yang dia minta adalah meminta untuk kembali lagi ke dunia, untuk dibunuh lagi 1, 2, 3 kali, untuk bisa lagi merasakan bagaimana dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana nikmatnya. Bahkan disebut dalam hadis 10 marrat, dia masih mau meminta untuk bisa dikembalikan di dunia agar bisa terbunuh lagi 10 kali di dunia, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya dan besarnya pahala dan nilai daripada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena kalau dilanjutkan juga tidak selesai. Jadi kita pending saja. Yang intinya sudah kita sebutkan 3 golongan yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun tambahan faedahnya insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal yang keliru, mohon diluruskan, mohon disampaikan dan diluruskan. Dan selebihnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.